Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aprilia Nurdin. NIM saya 174162862061. Kelas PGSD 17C. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang pembelajaran berbasis multimedia. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab ya. Yang pertama, di sini ada: menurut James Assin, multimedia terbagi dalam beberapa elemen. Multimedia, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ini ada teks, kedua ada gambar, suara, video, dan animasi. Kita akan menjelaskan tentang teks. Teks ini salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam penyampaian informasi, karena di sini juga ada penggunaan teksnya juga, ada judul menu, dan tombol. Teks dibagi menjadi dua tipe loh. Yang pertama ada serif dan sans serif. Kalau serif itu dekorasi kecil pada akhir setiap huruf, sedangkan sans serif digunakan pada tampilan komputer. Gambar, yang kedua nih ada gambar. Gambar, komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Nah, kayak ada nih dari komputer yang menyediakan ada bitmaps dan vector drawn. Kalau bitmaps itu gambar yang terdiri dari titik-titik kecil yang membentuk sebuah gambar. Kalau vector drawn itu gambar yang dihasilkan dari koordinat Cartesian yang biasanya menghasilkan bentuk garis, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Oke, yang tiga ada suara. Suara merupakan komponen Suara merupakan komponen yang paling mengena oleh panca indera manusia, ya kan? Kesenangan seperti dalam mendengarkan musik, mendengarkan suasana yang dapat mengubah mood seseorang. Yang keempat ini ada animasi. Animasi di sini adalah komponen multimedia yang dapat membuat suatu gambar atau tulisan terlihat lebih hidup dengan menampilkan potongan-potongan gambar yang bergantian secara cepat. Seperti animasi twinning, fade in, fade out, zoom in, zoom out, dan sebagainya. Terakhir, di sini ada video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar. Gambar bergerak dengan sangat cepat secara berurutan. Video merupakan komponen yang paling menarik dengan multimedia, dan video juga memiliki kekuatan yang membawa pengguna komputer lebih dekat dengan kehidupan nyata loh. Oke, banyak ya video-video zaman sekarang. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jelaskan manfaat multimedia terhadap proses dan hasil belajar. Pertanyaan ini ada efektif, efisien, meningkatkan motivasi siswa. Efektif. Jadi penggunaan multimedia dapat mempermudah mahasiswa dalam belajar loh. Juga waktu yang digunakan itu lebih efektif dan efisien. Selain itu, pembelajaran juga menggunakan multimedia akan sangat meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana dengan motivasi yang meningkatkan dengan prestasi pun akan dapat diraih dengan lebih optimal, karena mereka akan lebih berkreasi, ya kan? Banyak bergambar-gambar, banyak video-video, suara. Mereka bakalan mengolah semuanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang ketiga. Jelaskan manfaat multimedia terhadap proses hasil belajar. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bukan ya, manfaat multimedia terhadap proses dan hasil belajar. Seperti itu. Oke. Sebentar ya. Yang terakhir di sini ada sebutkan klasifikasi dan karakteristik multimedia pembelajaran di kelas D. Tadi ini sama seperti ini. Nah, yang terakhir ini klasifikasi dan karakteristik multimedia pembelajaran di SD. Yang pertama ada media besar, ada film, TV, video. Nah, itu media besar ya. Menurut Scrum di tahun 1985 menggolongkannya media atas dasar kompleks suatu benda. Nah, Scrum ini membagi menjadi dua golongan, yaitu besar dan kecil. Jika besar itu ada film, TV, video. Jika kecil, slide, audio, teks. Nah, yang kedua ini ada karakteristik multimedia. Yang pertama ada visual. Visual ini adalah media yang digunakan dengan cara menggunakan indera penglihatan, seperti media realita, model, terus ada media grafis, ada lagi gambar dan foto kan, dan banyak lagi kalau audio ya.
Media audio. Audio ini berfungsi menyalurkan pesan audio dari sumber ke penerima sumber lainnya. Penerima pesan ya. Pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif verbal, non-verbal maupun kombinasinya. Contohnya nih, ada beberapa contoh media audio. Ada radio, tape recorder, telepon, kaset, audio, banyak banget ya kan? Pasti banyak banget yang kalian ketemuin. Terakhir ada media audio visual. Dari media audio visual ini adalah dengan karakteristik yang lebih lengkap. Media audio visual memiliki kemampuan untuk dapat mengatasi kekurangan dari media audio atau visual semata. Kemampuannya akan lebih meningkat lagi apabila media audio visual ini dilengkapi dengan karakteristik gerak. Media ini dapat menyampaikan pesan-pesan yang lebih rumit tapi juga lebih realistis. Yang pertama, ada televisi yang sering kita tiap hari nonton, itu ada berita, film anak-anak, dan banyak lagi. Yang kedua ada film. Film ini lebih mendekati realistis ya kan, banyak banget kelebihannya. Lebih menarik perhatian siswa, dapat mengatasi keterbatasan indera penglihatan. Tapi ada keterbatasan film, yaitu biaya dan pemakaiannya memerlukan ruang gelap. Yang ketiga ada video. Video ini penyajiannya tidak memerlukan ruang gelap. Kelebihannya, program dapat diputar berulang-ulang, mudah dikontrol oleh guru, dan sedang keterbatasan dalam menggunakan video ini sebagai media pembelajaran yaitu daya jangkauannya terbatas. Sifat komunikasinya satu arah, peralatannya cukup mahal. Sekian pertanyaan dan jawaban dari saya, Gina Aprilia Nurdin. NIM saya 174162862061. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.